Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Danur Hundiani, NIM 2022-210144 dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang konsep reformasi administrasi. Langsung saja, yang pertama, latar belakang reformasi administrasi. Reformasi administrasi merupakan salah satu determinan penting dalam sistem administrasi publik yang berperan melakukan proses transformasi nilai yang terarah pada pencapaian tujuan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan negara harus dilaksanakan dengan visi yang jelas dan menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Reformasi administrasi publik diarahkan pada pelaksanaan keseluruhan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang didasarkan pada kebutuhan bagi peningkatan kecepatan, efektivitas, dan mutu pelayanan sesuai dengan dinamika kemajuan masyarakat dan tantangan pembangunan. Yang kedua, pengertian reformasi administrasi. Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya masyarakat publik, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dengan demikian, maka perubahan masyarakat dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakikatnya perubahan masyarakat berikat erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari aspek perkembangan masyarakat tersebut, maka terjadilah keseimbangan antara tuntutan ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsensus antara prinsip-prinsip masyarakat. Kemudian, aktivitas reformasi sebagai pandanan lain dari change, improvement, atau modernization. Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku. Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Reformasi bertujuan mengoreksi dan memperbaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang kembali ke cita-cita proklamasi. Kemudian, melalui reformasi administrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi administrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi administrasi memang akan diterapkan di jajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Mereformasi administrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini, di mana birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Administrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, cita-cita reformasi administrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang profesional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, dan memiliki kredibilitas, serta berkembangnya budaya dan perilaku administrasi yang didasarkan pada etika, pelayanan, dan pertanggungjawaban publik, serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa, mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Yang ketiga, ada ruang lingkup reformasi administrasi. Itu yang pertama, ada studi kebijakan publik.
yaitu kebijakan publik secara keseluruhan menyadari permasalahan yang dihadapi masyarakat umum saat ini. Dengan struktur organisasi pemerintah yang berdasarkan prinsip birokrasi akan berperan penting dalam pelaksanaannya. Kemudian ada perilaku organisasi publik. Manusia yang merupakan bagian dari organisasi manapun adalah penghuni pertama. Karena perilaku manusia menjadi lebih kompleks, organisasi menjadi lebih kompleks, dan aktivitas sehari-hari mereka menjadi lebih intens. Hakikatnya, perilaku organisasi dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam satu organisasi, perilaku organisasi itu sendiri. Kemudian yang keempat ada fokus reformasi administrasi. Beberapa fokus reformasi administrasi antara lain pengentasan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi, kemudian digitalisasi penyelenggaraan pemerintah, kemudian percepatan prioritas presiden, dan meningkatkan profesionalisme ASN. Reformasi administrasi merupakan upaya untuk menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada masyarakat. Reformasi administrasi harus menjadi salah satu agenda utama yang harus dijalankan oleh para pemegang tampuk pemerintahan. Kemudian yang kelima ada contoh kasus. Contoh kasus reformasi administrasi adalah paten. Paten adalah program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung reformasi administrasi. Berikut ada beberapa hasil dari program paten, yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan skala kecil didekatkan ke masyarakat di tingkat kecamatan. Kemudian masyarakat lebih mudah mengakses informasi, menilai dan memberikan masukan. Kemudian masyarakat lebih percaya kepada pemerintahan kecamatan. Kemudian kesadaran masyarakat meningkat bahwa pelayanan publik berkualitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pengguna layanan. Kemudian kecamatan mendapat dukungan anggaran untuk memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya ucapkan terima kasih.